Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Aziza, mahasiswa Universitas Juanda semester 3, Prodi Ilmu Hukum dengan NIM E201071, merupakan mahasiswa pertukaran pelajar program MBKM antara Universitas Juanda dengan Universitas Surya Kencana. Baik, saya di sini akan mereview jurnal part 4, pertemuan kelima, mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dan Bapak Dr. M. Rendi Adidayandi SHMH, dengan judul yaitu Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Perlindungan Hukum bagi Warga Negara oleh Armia, karya dari Universitas Maliku Saleh, Lok Sumawe, Aceh. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, di mana atau yang dimaksud negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama atau equal protection, dan kedudukan yang sama dalam hukum atau equality before the law. Negara hukum dalam pengertian lain dapat disamakan dengan negara konstitusi sebagaimana dijelaskan oleh Kasidi, di mana pemerintahan yang merupakan kebalikan dari pemerintahan yang sewenang-wenang, yang berarti pemerintahan yang dibatasi oleh ketentuan konstitusi, bukan pemerintahan yang dibatasi oleh keinginan dan kemampuan dari orang-orang yang memegang kekuasaan. Mengenai kekuasaan, pemerintah juga dapat memahami dengan pengertian konstitusi. Menurut Eric Beren yang menyatakan, konstitusi dirancang untuk memberikan batasan pada pelaksana otoritas oleh raja atau pemegang kekuasaan lainnya, dan merumuskan hak dasar dan kebebasan bagi masyarakat. Pemerintah memiliki dua kedudukan dalam hukum, yaitu yang pertama sebagai wakil dari badan hukum atau public representative, dan sebagai pejabat atau Amtsdrager dari jabatan pemerintahan. Ketika pemerintahan melakukan tindakan hukum dalam kapasitasnya sebagai wakil dari badan hukum, maka tindakan tersebut diatur dan tunduk pada ketentuan hukum keperdataan. Sedangkan ketika pemerintah bertindak dalam kapasitasnya sebagai pejabat, maka tindakan itu diatur dan tunduk pada hukum administrasi negara. Kedua, bidang hukum pemerintahan tersebut dapat menjadi peluang munculnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang melanggar hak-hak warga negara. Oleh karena itu, hukum harus memberikan perlindungan bagi warga negara. Dalam bidang hukum publik, keputusan sebagai instrumen hukum pemerintahan dalam melakukan tindakan hukum sepihak dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum yang merugikan warga negara. Apalagi di negara modern yang memberikan kewenangan luas kepada warga negara kepada pemerintah untuk mencampuri kehidupannya. Karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah. Tindakan hukum merupakan pernyataan kehendak sepihak organ pemerintahan dan akibat dari hubungan hukum atau keadaan hukum. Maka kehendak organ tersebut tidak boleh mengandung cacat seperti kehilafan, penipuan, paksaan, dan lain-lain yang menyebabkan akibat-akibat hukum yang tidak sah. Kemudian menurut Syahran Basah, perlindungan terhadap warga negara yang diberikan bila mana sikap tindakan pencegahan itu menimbulkan kerugian terhadapnya. Sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap tindakan dengan baik dan benar menurut hukum, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Kemudian, sejak dianutnya konsepsi welfare state yang menempatkan pemerintahan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan umum warga negara, dan untuk mewujudkan kesejahteraan ini, pemerintah diberi wewenang untuk campur tangan dalam segala bidang masyarakat, yang dalam campur tangan ini tidak hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi dalam keadaan tertentu dapat bertindak tanpa tergantung pada peraturan perundang-undangan berdasarkan inisiatif sendiri melalui Emerson ternyata muncul di kalangan warga negara. Kemudian, berdasarkan penelitian Zazim Hamidi, pengertian asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi yang pertama, asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara.
Yang kedua, asas-asas umum pemerintahan yang baik berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara yang berwujud penetapan atau besiking, dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat. Yang ketiga, sebagian besar dari asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak tertulis, masih abstrak dan dapat digali dalam praktek kehidupan masyarakat. Yang keempat, sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum, tertulis dan terpencar dalam berbagai peraturan hukum positif. Meskipun sebagian dari asas berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas hukum. Jadi kesimpulannya, asas-asas umum pemerintahan yang baik mempunyai kedudukan dalam hukum administrasi negara, bukan hanya sebatas teori atau doktrin, tetapi eksistensinya telah diakui oleh peraturan perundang-undangan. Yang kedua, penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam perlindungan hukum bagi warga negara dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dengan menjadikan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai pedoman dalam mengeluarkan keputusan tata usaha negara dan sebagai alat uji bagi pengadilan tata usaha negara dalam menguji keputusan tata usaha negara yang digugat oleh warga negara. Kemudian sarannya, yang pertama, dengan telah dilakukannya eksistensi atau telah diakuinya eksistensi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam peraturan perundang-undangan, maka asas-asas umum pemerintahan yang baik telah mempunyai kedudukan yang kuat di dalam hukum administrasi. Namun, asas-asas tersebut tidak perlu diperinci karena akan mengakibatkan pembatasan dan mempersempit cakupannya. Yang kedua, dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum bagi warga negara, disarankan kepada badan atau pejabat tata usaha negara dan pengadilan tata usaha negara untuk memaknai dan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik secara lebih luas dan mendalam, tidak hanya sebatas yang secara eksplisit disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.